hidup kau. Kalau kau udah pasti masuk surga. Kumat kau nih. Hah? Kalau kau memang udah pasti masuk surga, kenapa kau masih hidup? Ngapain kau di sini hidup? Hah? Mati aja kau cepat. Ya sudah, ngapain kau lagi di sini? Cepat kau cari tali, kau cari sana. Kau tenggak itu Baygon. Cepatlah, ngapain kau di sini? Ke tempat Bapak kau sekarang, ada Tuhanmu di situ menunggu Jangan kau. kalah, Nora, jangan kalah. Ngapain kau Jangan di kalah, sini? Nona Rifa, jangan Ngapain bikin kau malu. di sini masih Biarkan hidup kau? dia berekspresi. Biarkan dia berekspresi. Kalau memang kau memang itu dijanjikan pasti masuk surga, ngapain kau di sini? Coba bilang sama Bang Zuma suruh on cam, dia pasti diam itu. Itu baginda itu udah masuk surga belum ya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di sisi Allah di alam barzah, alam penantian, alam yang beyond logik yang kami tak mampu, dan sama seperti Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, beliau berada di sisi Allah. Diam kau. Yang dikatakan Muhammad Ibnu Abdullah adalah entitas yang memiliki jiwa, ruh dan tubuh. Kalau yang kau maksud di dalam kuburan itu adalah jasadnya Muhammad Ibnu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dikatakan manusia bernama Muhammad Ibnu Abdullah adalah yang memiliki tubuh, jiwa, roh dan sifat kemanusiaan. Yang kalau kau tuduhkan kepada Nabi kami beliau meninggal dan jasadnya dikubur, kau bilang itu adalah di mana Nabi kalian dalam kubur, maka kalian mengatakan mamaknya Yesus itu juga adalah bangkai. Kalau kalian tuduhkan Nabi kami bangkai, inilah kalian. Maka tolong kalian jawab pertanyaanku. Kalau kalian memang betul-betul telah ditebus dan pasti masuk surga, ngapain kau masih di bumi ini? Belum ajalnya kakakku. Berarti kau bohong, kau berdusta, bertakia Korintus. Kalau memang ada orang yang sudah mengaku lulus dari sebuah fakultas, ngapain lagi dia kuliah dan belajar? Lanjut Kak. Nih, izin ya, saya sama si penyebar. Dia bilang AQ jongkok. Saya mau bertanya, siapakah yang pernah melihat surga? Cuma Yesus. Jangan bohong. Kenapa Markus menuliskan Yesus terangkat naik ke surga? Baca di kitab Bible itu. Jangan bohong kamu, jangan bohong kamu. Pertanyaan Di saya, dunia- siapakah yang pernah yang melihat sudah masuk surga? surga itu cuma Yesus, tidak ada yang lain. Nabi Adam juga nggak di surga. Saya bertanya, siapakah yang pernah masuk surga? Yang melihat Yesus. surga? Siapa yang Yesus. pernah melihat surga? Yesus. Tahu dari mana Markus kalau Yesus ada di surga? Yesus. Saya Yesus tanya, itu- tahu dari mana Markus kalau Yesus ada di surga? Kau Iman baca kami baik-baik di itu, dalam Markus. Diam Yesus dulu. menyiapkan tempat Saya mau ngetes. Kau kan? Sesudah Tuhan Nabi Yesus Adam berbicara sampai demikian Nabi kepada tidak ada mereka. yang di Lu surga. diam dulu Tidak penyebar. Penyebar Gabrul. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah Iya. kanan Bapa. Di hari Pertanyaan kiamat juga saya, nanti yang turun Yesus, bukan Nabi saya Adam, bukan bertanya Nabi Nuh, kepada bukan Nabi kamu, Musa, bukan siapakah Nabi yang pernah Ibrahim. melihat Yesus surga? yang turun. Wah, Siapa yang pernah melihat Anda Yesus di percaya dengan surga? itu. Jangan kau pungkirin di hari kiamat yang Turun. Ya, saya bertanya, siapakah yang pernah melihat surga? Kau bilang Yesus. Sejak kapan Yesus kasih tahu Markus kalau dia itu terangkat ke surga? Terus dia duduk di sebelah kanan Bapa. Sementara Bapa itu adalah roh, kata kalian. Apakah roh bisa dilihat? Coba mikir. Gimana sih? Kok kayak yang di berita-berita yang begini-begini ya. Topan, selamat malam. Angin topan. Topan. Angin topan. Oh. Nggak mau dia ngomong tulang. Ada apa dia bilang? Up, katanya tulang. Nah silakan tulang. Mau bertanya lagi, bertanya saja. Ada lagi. Kenapa orang Muslim sangat membingungkan karena manusia itu Tuhan? Tapi di agama kalian, ku dengar tapi nggak tahu cara diteruskan di mana. Menjadi kayu bisa nyala kalian. Kalian percayanya?
Di mana itu Nah, tertulis? menjadi manusia kok bingung. Di mana tertulis Tuhanku menjadi kayu? Bacakan Pohon, ayatnya. pohon. Tunjukkan datanya Nggak tahu kepadaku. lah, tapi ada tertulis dibilang Kak. Jangan kau memfitnah Al-Quran. Cukuplah kalian itu mengimani Tuhan yang berubah dan menyamar jadi manusia. Tunjukkan sama aku di Al-Quran bahwa Allah Berarti nggak pernah ada. menjadi pohon. Nggak ada lah. Dari kau. Iya. Makanya belajar. Tulang. Makanya kalau mendengarkan sesuatu itu dipastikan itu bukan menjadi pohon, tetapi Allah berseru dari. Bedakan dari. Apakah sebentar dulu Tulang. Ketika Tulang memanggil anak Tulang dari kamar, ya kan? Apakah Tulang menjadi kamar? Enggak lah. Nah, ketika saya memanggil anak saya dari balik pohon, apakah saya menjadi pohon? Ah, Begitu ceritanya, Bu. ah. Seperti itu. Kutambahkan Jadi lagi. Allah berseru Kutambahkan kepada lagi. Nabi Musa dari sebatang pohon, bukan menjadi pohon. Tulang dulu ya. Lanjut nih. Ya, Bu, ya, yang pertama. Sedangkan di tahun 2024 saja, apakah ketika kamu mendengarkan suaraku, aku berada di dalam HP? Maksudnya? Hah? Ketika kau mendengarkan suaraku dalam HP Evercrossmu itu, Evercross tipe 2351 itu, apakah aku ada di dalam HP Evercrossmu itu? Maksudnya gimana ini? Membingungkan. Dari penjelasan Ito Nora tadi tulang dari penjelasan tadi artinya apa? Bahwa ketika kita mendengarkan suara, maka kalau kita merujuk kepada jangankan Tuhan, kita saja manusia, ketika suara kita ada dalam speaker, ada dalam HP, itu bukan berarti kita masuk ke dalam HP, bukan berarti kita masuk ke dalam speaker. Iya. Tetapi kecanggihan teknologi membuat kita bisa mentransfer suara kita ke dalam sebuah alat. Nah, itu bicara manusia. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah ketika ada suara dari balik pohon, Tuhan harus datang ke pohon tersebut? Tentu tidak, my brother. Tidak ada istilahnya logika kita ini menerima Tuhan itu berubah menjadi pohon. Tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu bisa mentransfer suara atau perkataannya melalui berbagai macam cara karena dia berkuasa. Ya. Jangankan Allah, kita saja yang manusia di tahun 2024 Saudara mampu Saudara kita mentransfer suara kita, saudara, di dalam HP saudara, lewat voice note saudara, dan artinya saudaraku, ya, tidak ada istilah dalam Islam Allah itu mewujudkan dirinya berbentuk makhluk, saudara, karena Allah itu
bisa menghapus dosa. Bere. Nah, itulah Sejak kehebatan Tuhan. kapan Tuhan mau menghapuskan dosa? Tunjukkan satu ayat. Tunjukkan satu ayat dia berkata, dosamu telah kuhapuskan. Tunjukkan satu ayat dari Yesus yang Yes. berkata, dosamu telah kuhapuskan. Adanya itu, tapi nggak tahu tertulis di mana. Hei tulang, jangan kau tepu-tepu kami umat Islam. Akang kurang ajar banget, orang lapar, akang makan-makan di situ. Ih, nggak ada sopan-sopannya sih akang ini loh. Kang, jangan terlalu banyak makan. Jangan banyak makan, Akang. Janganlah kayak gitu, Kang. Orang lagi lapar, dia nengokin makan makanan. Kang, lapar, Kang. Ih, enak kali. Masih banyak ini domba-domba yang hidup. Jadi ya Pak Sandro, tunjukkan samaku, Yesus pernah berkata, dosamu kuhapuskan. Tunjukkan ayatnya. Nggak tahu masalah ayat, makanya aku nanya sama kakak. Masalah ayat. Weh, Akang. Itu badan itu udah gampang. Yang penting Yesus itu adalah sang juru selamat kami, Kak. Tidak ada seorang pun yang Yang penting ditebus, yang penting Yesus Tuhan. Iya, betul. Jangan kayak gitu, diskusi-diskusi bagus-bagus. Tunjukkan samaku, Yesus berkata, dosamu telah kuhapuskan. Iya, ada itu, tapi nggak tahu di mana. Coba tunjukkan. Ya baca lah. Nah, udah lah. Nah, banyak kan ceritamu. Tulang. Nggak ada. Nggak ada. Tengoklah. Guru apanya kabarnya? Gak ada, Ih, dia enak namanya aja Uni. Dia orang Padang. Ada tuh di Matius 9 ayat 5, Kak. Di atas di Matius 9 ayat 5. Ya. Tunjukkan dulu, Bang, tunjukkan. Biar tahu rasa dia. Ya, dosamu sudah diampuni, ada itu yang berkata dosamu sudah diampuni, kata Yesus gitu. Bang, bedakan dosa yang diampuni dengan dosa yang telah kuampuni loh, Bang. Kok bahasa Indonesia nggak paham sih? Ya begini, Kak. Ini kan dia berbicara di ayat 6. Ini saya bacakan ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa, katanya. Anak manusia berkuasa ya? Anak manusia. Iya. Kamu anak manusia atau anak hantu? Saya manusia. Ya sudah, maka semua manusia itu bisa mengampuni dosa. Karena memang tertulis, barang siapa yang menyatakan dosa seseorang itu tidak ada, maka dosanya diampuni. Apa hebatnya Yesus? Di sini kan dijelaskan anak manusia. Berarti kan Dan ini saya anak juga anak manusia. ini. Kamu juga anak manusia. Maka kita bisa mengampuni dosa orang. Karena memang dalam Islam, ketika kamu berdosa kepada orang lain, kalau orang itu memaafkan, maka Allah akan memaafkan. Inilah Islam, sejalan dengan ajaran Yesus. Pertanyaanku, ketika kalian mengatakan Yesus itu mengampuni dosa, mana perkataannya? Dosamu aku ampuni. Kalau dosa diampuni, Nabi saya juga begitu. Nabi saya pernah mengampuni dosa. Bukan berarti dia mengampuni dosa. Kenapa? Ulangan 18:18. Seorang Nabi itu tugasnya apa? Menyampaikan firman Tuhan. Ketika Tuhan nyatakan dosamu diampuni, maka Nabi itu menyampaikan bahwa dosa kalian telah diampuni. Apa hebatnya Yesus? Ketika manusia saja, barang siapa yang menyatakan dosa seorang itu terampuni, maka dosanya diampuni. Apa hebatnya Yesus? Gimana caranya, Kak? Manusia mengampuni dosa manusia lain. Baca kitabmu. Barang siapa yang menyatakan dosa seseorang itu diampuni, maka dosanya terampuni. Apa nih? Hah? Kamu nggak pernah baca kitabmu ya? Jadi mengenai dosa itu kan terikat hukum dengan Allah. Artinya, Baca jika kita berdosa, Yohanes pasal 20 nomor 23. Baca ayatnya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.